dari SDN Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Cerita ini berasal dari Provinsi Jawa Barat. Didengarkan baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai dua orang putri cantik, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta, kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. Aku putri sulung, seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya, gerutu Purbararang pada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kegeramannya yang sudah memuncak membuatnya mempunyai niat untuk mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memantrai Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari, sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertatal-tatal hitam. Purbararang jadi punya alasan untuk mengusir adiknya tersebut. Orang yang itu seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampainya di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasehati Purbasari. Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti akan bersama putri. Terima kasih, Paman, ujar Purbasari. Selama di hutan, ia mempunyai banyak teman, yaitu hewan-hewan yang berbaik kepadanya. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Nama kera itu ialah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung selalu mengembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Ini membuktikan bahwa Lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Apa manfaatnya bagiku? Pikir Purbasari. Tapi ia mau menurutinya. Tak lama setelah menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan yang cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira saat dia bercermin di telaga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang timbul kehilangan muka.
ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena harus didesak, ia pun meladeni kakaknya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang, ayo kita adu tempat tunangan kita. Ini tunanganku, kata Purbararang sambil mendekati Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya ia melirik serta menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi monyet ini tunanganmu? Pada saat itu juga Lutung Kasarung segera bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah berwajah sangat tampan, lebih dari Indrajaya. Semua terkejut dengan kejadian itu, seraya bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya dan mohon untuk tidak dihukum. Purbas yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu, didampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang selama ini selalu pendampingnya di hutan dalam wujud seekor lutung. Hikmah dari dongeng Lutung Kasarung ini adalah kesabaran, kebaikan hati, dan kejujuran akan membuahkan kebahagiaan sejati. Kisah ini mengajarkan untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar, serta menekankan bahwa iri hati dan perbuatan jahat pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Sumber Lutung Kasarung, https dongengandroid.blogspot.com 2014. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.